untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semuanya yang ada di sini? Oke, baik semuanya ya? Sehat semuanya? Sehat. Oke, baik. Kita akan melakukan self-talk dengan menjawab pertanyaan. Apa kabarnya hari ini? Nanti mohon dijawab yang kompak, yang semangat. Sehat jiwa, sehat raga, sehat finansial. Oke? Oke ya, jiwa, raga, dan finansial. Apa kabarnya teman-teman semuanya yang ada di sini? Sehat jiwa, sehat raga, sehat finansial. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Apabila di rating dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira berapa nih kebahagiaan kita berada di ruangan ini? 100. Ada lagi yang bisa jawab? Infinitif, definitif. Nggak ada yang jawab 1.000.000, 1.000.000.000 gitu ya. Oke, kalau terima kasih yang sudah jawab 100. Pertanyaan saya 1 sampai 10 dijawabnya 100. Terima kasih banyak. Karena semua yang hadir di sini artinya semuanya dalam keadaan berbahagia. Yang artinya insya Allah dengan kebahagiaan kita itu akan mendatangkan banyak rezeki yang berlimpah. Amin. Dan Masya Allah luar biasa sekali semangatnya, energinya, dan vibes positifnya di sini. Dan saya sudah mencium aroma bau-bau kekayaan dan kesuksesan dari orang-orang yang hadir di sini dari jarak 100 km. Asik. Baik teman-teman yang berbahagia, saya ingin berpantun, boleh? Boleh banget ya. Mohon nanti dibantu dengan menjawab. Dengan menjawab. Gak kecil sekali lagi ya, agar saya makin. Terima kasih. Pagi hari minum kopi hangat, ditemani roti terasa nikmat. Hari ini harus semangat karena ada talk show yang bermanfaat. Daun katuk terbang melayang, melayang-layang di atas awan. Kalau ngantuk tolong ditahan ya sayang, karena fasilnya, MC-nya, dan narasumbernya sungguh menawan. Baik, terima kasih. Satu kali lagi. Beli garam di Himalaya. Oh, mau asik? Boleh. Kita berinovasi ya. Kita jawab pakai asyik. Karena hari ini juga kita akan membahas tentang inovasi. Beli garam di Himalaya. Asik. Oke. Jalan-jalan ke Belgia. Asik. Jadi yang jawab salam saya didoakan kaya raya dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta semesta alam, Tuhan pencipta semesta alam yang merajai langit dan bumi beserta seluruh isinya. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, serta kesehatan, alhamdulillah biiznillah kita semua dimampukan oleh Allah. Kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir bersama-sama di SDN Sukasirna Singaparna pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 di acara talk show penerapan strategi dan inovasi untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan mohon izin terlebih dahulu saya untuk menyapa yang terhormat Bapak Nana Suryana dan Bapak Dr. Sumarna selaku fasilitator. Yang kami hormati dan kami banggakan tentu saja rekan-rekan sejawat dan seluruh peserta yang berada di ruang
agar acaranya berjalan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita baca bersama-sama suratul Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Rekan-rekan hebat semuanya, senang sekali rasanya saya dapat berdiri di sini selaku Master of Ceremony and Moderator yang di acara yang sangat spesial tentunya, yaitu di talk show pembelajaran mendalam. Tentunya di setiap acara pasti ada tagline-nya. Nah, apabila saya mengucapkan pembelajaran mendalam, mohon teman-teman semuanya menjawab sukses bersama sambil mengacungkan tangannya. Bisa? Bisa banget. Oke. Pembelajaran mendalam. Sukses bersama. Oke. Boleh agak dicepetin temponya. Pembelajaran mendalam. Sukses bersama. Kayak gitu ya, biar lebih semangat lagi. Pembelajaran mendalam. Sukses bersama. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Agenda acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Ikrimah. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Teman-teman yang berbahagia, demikian tadi acara opening ceremonial session. Dan untuk selanjutnya, kita akan mengikuti bersama acara inti kita pada hari ini, yaitu talk show inspiratif. Dan nanti saya akan duduk bersama dengan orang-orang yang luar biasa hebatnya, yang akan memberikan kita wawasan dan insight, serta akan memberikan kita inspirasi tentang pembelajaran mendalam. Kita akan ngobrol santai berfaedah, kita akan bincang-bincang hangat tentang topik yang sedang booming pada saat ini. Dan segera saja, kita udah gak sabar, kita akan panggil narasumber kita yang hebat-hebat. Untuk narasumber yang pertama, beliau adalah seorang guru PJOK yang kreatif dan inovatif yang bertugas di SD Negeri Cikadondong. Hobinya adalah olahraga dan juga beliau seorang owner dan pengembang pendidikan dari aplikasi MyWeb ID. Dan rekan-rekan yang berbahagia, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Cecep Juhaya. Terima kasih Bapak, silakan untuk duduk. Dan selanjutnya narasumber yang kedua, beliau adalah seorang guru hebat yang sangat mencintai
selamat datang Bapak Ivan. Dipersilakan untuk duduk. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih telah berkenan hadir di acara talk show ini. Dan teman-teman yang saya banggakan telah hadir di tengah-tengah kita, para narasumber hebat, the great teacher and inspired teacher, yang akan memberikan kita wawasan baru dan juga akan memberikan kita memperkaya hasanah ilmu pengetahuan kita tentunya. Ada Pak Cepi, ada Pak Rafli, dan juga ada Bapak Irfan Fauzi. Talk show ini sangat menarik sekali karena kita akan bersama-sama mengulik, membedah, dan mengupas tuntas topik yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, yaitu topik pembelajaran deep learning atau pembelajaran mendalam. Namun sebelum kita bincang-bincang tentang topik tersebut, mohon izin terlebih dahulu saya ingin bertanya dulu ya, kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Tuh kan relax, boleh. Tadi udah begini aja ya, bukannya mau nanya apa ini gitu kan. Oke, baik. Kepada Bapak Rafli terlebih dahulu barangkali ya. Bapak Rafli sekarang bertugas di mana? Untuk penugasan, saya bertugas mendapatkan SK di SDN Palasari, tepatnya berada di Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Atau profilnya, kalau Bapak Rafli ini selain bertugas sebagai guru juga, Bapak Rafli ini seorang interviewer di Litbang Kompas. Bisa dijelaskan sedikit barangkali tentang pekerjaannya itu? Sebenarnya ini bukan pekerjaan utama ya, misalnya ya, hanya sebagai pekerjaan sampingan di samping pekerjaan utama saya sebagai guru. Namun pekerjaan ini saya rasa berkaitan juga dengan dunia pendidikan. Sedikit bercerita, Litbang Harian Kompas itu adalah lembaga penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh Kompas. Nah, di sana kami bertugas untuk menginterview narasumber-narasumber yang berasal dari golongan masyarakat, entah itu dari golongan masyarakat dengan kelas ekonomi ke atas, menengah, dan kelas ekonomi bawah. Saya bertugas di berbagai macam kecamatan ya. Kadang saya ditempatkan pernah ke daerah Sodong, pernah ke daerah Garut juga. Dan di sana saya bertemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam karakter dan berbagai macam persoalan. Di sini Litbang Harian Kompas itu mereka bertugas untuk mencari, menganalisis masalah yang ada di masyarakat. Misalkan masalah terkait ekonomi, masalah terkait pendidikan, masalah terkait bagaimana kinerja aparat-aparat pemerintahan dinilai oleh masyarakat, seperti itu. Dan di situ saya belajar bahwa ternyata masyarakat ini sangat sekali butuh pendidikan yang lebih, butuh pendidikan yang mendalam, karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang utuh, seperti itu. Oke, baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rafli. Pantesan public speakingnya bagus banget karena sering interview orang-orang hebat ya. Dan otomatis dengan kita berbicara, mengobrol, kita menyerap ilmunya beliau-beliau. Keren. Selanjutnya kita akan beralih ke Bapak Cepi. Iya, Bapak Cepi bertugas di SD Negeri Cikadongdong, betul? Iya, betul. Kemudian saya juga mendengar Bapak Cepi ini aktif di membuat video-video pembelajaran. Sudah ada banyak sekali katanya, dan Bapak Cepi juga ini adalah seorang owner dan pengembang aplikasi MyWebID. Bisa dijelaskan Bapak barangkali agar pada tahu semuanya? Oke, baik, terima kasih Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendeskripsikan pekerjaan saya ya. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu, pekerjaan utama saya adalah seorang guru ya Bu ya, guru PJOK di sebuah sekolah dasar negeri yang ada di Tasikmalaya, yaitu SD Negeri Cikadongdong ya. Kemudian ada, bukan pekerjaan itu ya, tapi hobi itu ya, mengembangkan hobi ya. Karena basic saya itu dari dulu itu hobinya main internet ya Bu ya. Main internet, mengenal internet sudah dari tahun 2007 mungkin ya Bu ya. Mengenal blog, mengenal sistem chatting dan lain-lain itu dari 2007 sudah mengenal hal tersebut. Mengapa?
saya membuat konten-konten tentang pembelajaran. Karena selain hobi, saya juga ingin memerangi konten-konten yang non edukasi seperti itu ya. Karena apa? Karena kalau kita diam saja, kita terlena dengan konten-konten yang ada, itu anak-anak bisa kalah bersaing dengan konten-konten di luar pendidikan. Maka dari itu saya berupaya dan saya juga membuat grup di Facebook, itu namanya Guru 1 Juta Konten ya. Bagaimana guru itu bisa membuat 1 juta konten, yaitu apa? Untuk menyaingi atau memerangi supaya anak-anak itu tidak terlanjur terlena dengan konten-konten yang bukan pendidikan, yang tidak dibutuhkan oleh anak. Selain itu saya juga membuat sebuah web, itu bukan ide baru ya, itu sudah lama. Banyak sekali web-web yang sudah saya bikin, baik itu web pendidikan atau non pendidikan atau komersial juga. Untuk apa? Supaya aktivitas-aktivitas kita itu bisa didokumentasikan atau disimpan di sebuah website ya, atau aplikasi. Supaya apa? Supaya bisa lebih berkembang untuk personal branding diri kita sendiri. Apabila kita personal branding kita sudah kena di media sosial, karena zaman sekarang zaman media sosial ya Bu ya, bukan zaman dulu lagi gitu, beda. Kenapa tidak kita berinovasi untuk membuat sebuah wadah, sebuah aplikasi untuk memajukan sebuah pendidikan, misalnya keadaan-keadaan yang ada di sekolah saya, khususnya Cikadongdong ya, dimasukkan ke dalam sebuah web, dan web itu disebarkan kepada orang tua siswa, sehingga aktivitas-aktivitas kita sehari-hari itu bisa diketahui real time sama orang tua ya. Apabila kita ada kesalahan, ada sebuah ketidaksesuaian, itu bisa ada kritikan dan masukan dan untuk perubahan kita di masa depan. Seperti itu profil untuk website ya. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bapak Jerry. Masya Allah, dan para narasumber kita ini hebat-hebat dan menggeluti hobinya dengan tidak mengesampingkan pekerjaan utama kita tentu saja ya. Dan yang terakhir Bapak Irfan, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh diceritakan Bapak Irfan tentang kesehariannya atau bertugas di mana? Baik, terima kasih Miss Kalia selaku moderator. Sedikit bercerita tentang tugas keseharian saya. Tugas pokok saya itu bertugas di SDN Negeri Kahuripan di Bojonegoro sana. Selepas itu biasa saya pulang ke rumah, tentunya bermain dengan keluarga, bercengkrama dengan anak. Sekalian status ya, udah beranak, beristri. Selebihnya saya tidak terlepas daripada kegiatan keseharian di rumah itu terkait pembelajaran. Cuman kalau sudah pulang, tugas dari sekolah pokok itu lebih ke berbasis agama, kayak di madrasah ataupun di pondok pesantren. Seperti itu sampai malam. Terima kasih. Oke, Masya Allah, pantesan ya kalau lihat Bapak Irfan nih tenang gitu ya, wajah masjid tenang, cool, adem gitu ya. Karena Bapak Irfan ini guru agama sekaligus guru ngaji. Ada rekan-rekan di sini yang mau belajar ngaji ke Bapak Irfan, boleh daftar ya, kita akan buka linknya segera Pak Ajis, oke? Oke, baik. Dan sebelum beranjak ke materi, kita akan istirahat terlebih dahulu. Kita akan break dulu sebentar. Di sesi berikutnya langsung kita akan ke materi. Terima kasih sudah mensupport acara ini dengan sebaik mungkin dan penuh semangat. Nah, tadi kita telah berbincang-bincang hangat dengan para narasumber kita mengenai kesehariannya dan profesinya, dan semuanya ketiga-tiganya tentu saja sangat mencintai dunia pendidikan dan berdedikasi penuh untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Baik, saat ini pembelajaran mendalam sedang digembor-gemborkan, sedang viral. Namun masyarakat mengalami pemikiran seperti ini. Kok ganti menteri, ganti lagi ya kurikulum yang baru? Setiap ganti menteri, ganti lagi kurikulum yang baru. Ada K13, ada Merdeka. Sekarang kurikulumnya deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, barangkali Bapak narasumber bisa dijelaskan apakah pembelajaran mendalam itu sebuah kurikulum atau apa seperti itu? Silakan kepada Bapak Rafi untuk menjawabnya. Pembelajaran mendalam ya. Memang seringkali masyarakat itu mengkategorikan pembelajaran mendalam sebagai sebuah kurikulum. Tetapi sebenarnya pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran
di mana belajar itu anak difokuskan untuk tidak hanya sekedar menghafal dan mengingat materi saja, melainkan mampu memahami dan nantinya mampu mengaplikasikan materi yang dia peroleh. Dengan kata lain, pembelajaran mendalam itu harus berprinsip, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pemahaman saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Barangkali Bapak Cepi ingin menambahkan bila dilihat dari seorang kacamata Bapak Cepi, pembelajaran mendalam itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Menurut saya sangat sepaham sekali dengan Bapak Rapi barusan ya, bahwa banyak sekali animo atau respon dari masyarakat atau di luar sana tentang kurikulum baru ya, ganti kurikulum, ganti baru lagi ya, seperti pembelajaran mendalam ini. Nah, menurut saya ini pembelajaran mendalam itu bukan sebuah kurikulum ya, tetapi pembelajaran mendalam ini lebih dikaitkan dengan sebuah pendekatan. Intinya, pembelajaran itu bukan hanya aktivitas di kelas saja, bukan hanya aktivitas belajar antara guru dengan siswa, tetapi dengan pembelajaran mendalam ini dikasih lebih lah. Kalau masakan itu dikasih bumbu dikit lah gitu, supaya kita bisa lebih terasa gitu. Apa itu bumbunya? Bumbunya itu bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya kan sehari-hari memberikan edukasi atau pembelajaran olahraga di sekolah. Bukan hanya anak pandai lari, lompat, loncat, selesai. Bukan di sana. Tapi di sana ada sebuah dimensi yang harus kita pahami. Dimensi profil lulusan. Misalnya, dimensi profil lulusannya mengambil tema kesehatan misalkan. Nah, anak-anak itu harus mampu menjaga kesehatannya sendiri. Contoh, misalkan kebersihan tangan dari segi kuku misalkan. Jangan jauh-jauh ya, segi kuku dulu kalau anak SD. Sudah bisa nggak memotong kuku sendiri di rumah? Nah, itu kita harus ada kontribusi dan harus ada feedback sama orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa visit ke rumahnya masing-masing. Supaya apa? Supaya memastikan setelah belajar PJOK minimal anak sudah membiasakan hidup sehat di rumah. Nah, itu intinya dari pembelajaran mendalam yang selama ini kita bahas. Mungkin seperti itu ya Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Cepi atas penjelasannya yang begitu clear. Jadi dalam pembelajaran mendalam itu harus bersinergi ya antara guru, murid dan juga orang tua. Dan tentunya dalam pembelajaran mendalam tidak lepas dari yang namanya strategi belajarnya tersendiri. Boleh dijawab Bapak Irfan, dijelaskan bagaimana strategi pembelajarannya di dalam pembelajaran mendalam ini? Ya, baik, terima kasih Bu Moderator. Strategi pembelajaran dalam pembelajaran mendalam atau dalam deep learning. Strategi secara umum dulu ya, seperti yang telah kita pahami, strategi secara umum itu adalah suatu rencana untuk mencapai untuk mencapai sebuah keberhasilan dengan menentukan tujuan dan juga rancangan di dalamnya, rancangan pembelajarannya dengan melibatkan semua komponen di dalamnya untuk mencapai sebuah keberhasilan pembelajaran atau pembelajaran yang efektif dan efisien. Secara umum seperti itu. Oke, baik. Dan apakah ada strategi baru di dalam pembelajaran mendalam ini yang di yang pembelajaran konvensionalnya nggak ada? Apakah ada strategi baru, misalnya yang tadi seperti Pak Cepi bilang, melibatkan orang tua dan pembelajaran menjadi lebih aktif? Baik, tentu dalam pembelajaran mendalam, gini ya, kalau saya analogikan secara sederhana, pembelajaran itu ibaratkannya sebuah perjalanan. Maaf ya, saya dari sebuah daerah di Bojong Gambir menuju perjalanan ke sini ke kota Singaparna ya. Nah itu tujuan perjalanannya itu diibaratkan sebuah tujuan itu apa ya? Yang ingin dicapai? Ya itu, yang ingin dicapai. Goal. Ya, goalnya. Kemudian nanti kita kan bisa pemberhentiannya itu adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pertama ketika praktik pembelajaran itu adalah proses pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu bagaimana goalsnya nanti tujuannya untuk sampai ke lokasi ini supaya kita selamat mungkin atau menyenangkan, ketemu guru-guru hebat di sini. Nah itulah yang dibahas strategi pembelajaran dalam pembelajaran mendalam. Strategi mana yang akan digunakan, strategi mana yang akan diterapkan, itulah menentukan hasil sampainya kita ke tempat tujuan tersebut.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baik, terima kasih. Dan bicara mengenai strategi tidak lepas dari inovasi juga. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Cepi, di pembelajaran mendalam ini kira-kira ada inovasi baru apakah yang tidak ada di kurikulum atau pembelajaran sebelumnya? Oke, baik. Sebelum kita membahas terhadap inovasi pembelajaran ya, kita harus paham dulu apa itu inovasi ya. Biar kita semua paham dulu inovasi apa. Kita jangan jauh-jauh ya, kita real saja di kehidupan nyata ya di Tasikmalaya gitu. Semua di sini pasti tahu tentang tahu ya. Tahu terbuat dari apa? Ya. Kacang kedelai. Kacang kedelai. Tahu ya. Bentuknya bagaimana tahu? Putih, kuning, Seperti warna. itu ya. Contohnya seperti itu. Dulu zaman saya SMA, SMP itu yang namanya tahu itu tetap kotak ya. Gak ada istilah tahu yang macam-macam. Paling digoreng. Seperti itu ya. Digoreng, paling dipepes ya, di sayur udah seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu itu ada yang namanya tahu bulat. Kok bisa tahu jadi bulat yang tadinya kotak gitu? Nah seperti itu. Yang kedua, rasanya juga ada rasa pedas, ada rasa banyaklah rasanya ya, sehingga itu menghasilkan apa? Terobosan baru ya, menghasilkan apa? Penemuan baru. Endingnya penghasilannya juga pasti baru. Dan di masa-masanya itu yang namanya tahu bulat itu wah boomingnya di mana-mana ya. Nah lepas lagi kita balik lagi ke dalam dunia pendidikan, apa itu inovasi? Hampir mirip-mirip seperti itu. Apabila dikaitkan dengan metode lama atau kurikulum yang lama, itu sebetulnya inovasi nggak merubah semuanya gitu. Cuma memperkenalkan sistem baru atau penemuan baru atau menyempurnakan sistem pendidikan yang lama terhadap era digital saat ini. Mungkin di zaman dulu belum ada yang namanya booming YouTube. Di zaman saya belum ya. Dulu zaman saya SMA, SMP belum ada ya. TikTok belum ya. Aplikasi pembelajaran karena internetnya juga nggak ada dulu ya. Masih susah untuk digapai. Nah, lepas dari terhadap inovasi dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari, bagaimana caranya kita sebagai pendidik, sebagai tenaga pengajar melakukan terobosan baru, memperkenalkan atau menggunakan cara-cara baru dikaitkan dengan dunia pendidikan sehingga proses pendidikan itu bisa berjalan, bisa kondusif, bisa dinamis sehingga tidak terpusat pada guru. Sistem pendidikan berpusat pada siswa, menghasilkan siswa yang aktif dan dinamis, yaitu dengan penggunaan teknologi misalkan ada aplikasi banyak ya yang dapat digunakan untuk merangsang siswa untuk lebih aktif lagi di kelas dalam proses pembelajaran supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan kondusif. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang gemuruh untuk ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Dan berkaitan dengan inovasi, tentunya ada banyak sekali inovasi yang bisa digunakan. Barangkali Bapak boleh menambahkan lagi kira-kira inovasi seperti apa yang bisa kita gunakan di konteks dunia pendidikan, terutama kita sebagai guru di sekolah. Oke. Untuk inovasi tersendiri itu terlepas dari berbagai macam masalah yang ada ya Bu ya. Terlepas dari latar belakang masalah yang ada di lingkungan sekolah masing-masing. Nggak bisa inovasi sekolah A, sekolah B mengadakan inovasi yang sama. Mungkin itu bisa berbeda ya antara satu sekolah dan sekolah yang lain. Mengapa? Karena kebutuhan di sekolah itu berbeda-beda. Tingkat keragaman siswanya juga unik ya, sangat berbeda. Di lokasi Bojonggambir sama di Singaparna sama di Sukarame itu saya yakin itu karakteristik anak berbeda ya dari berbagai lingkungan. Nah, untuk inovasi tersendiri tersebut apa atau bagaimana cara menerapkan motivasi di dalam dunia pendidikan? Contoh yang pertama, saya sedang melihat adanya sebuah inovasi di luar IT ya. Melihat kondisi kelas yang ramai, jadi anak kurang fokus terhadap dunia pendidikan. Ketika guru di depan, banyak siswa yang
apa namanya? Oh iya, seperti itu ya, tidak fokus dan saling ganggu satu sama lainnya. Nah, saya melihat ada seorang guru itu membuat gelang dari sebuah kerajinan tangan yang mungkin menggunakan pembelajaran SBDP mungkin ya, itu dilabeli dengan persahabatan. Nah, ada tulisan persahabatan, jadi mengaitkan antara teman satu dan teman yang lain itu adalah sahabat, adalah teman. Sehingga lambat laun saya perhatikan, alhamdulillah tidak ada lagi anak yang saling ganggu antar satu dan yang lainnya. Semuanya bisa fokus menerima apa yang guru sampaikan, dan sistem kolaborasi di dalam kelas itu terjalin antara satu dan yang lainnya, antara siswa yang satu dan lainnya itu saling membantu jika ada yang membutuhkan, bukan saling mengejek atau saling menertawakan lagi, bukan. Nah, itu menurut saya adalah sebuah inovasi yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh salah seorang guru untuk apa? Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif seperti itu. Yang kedua ada lagi ya, untuk pembelajaran pendidikan, untuk melakukan inovasi terhadap dunia pendidikan dari segi IT. Karena mengapa kita menggunakan IT? Karena zaman terus berubah. Apa bisa kita menolak perubahan zaman? Gak bisa. Apakah anak wajib dilarang untuk main HP? Nggak bisa, karena orang tuanya juga suka terhadap HP. Nah, tujuannya mengapa kita tidak bisa melarang anak memegang HP? Karena emang udah zamannya seperti ini. Perubahan sudah berubah, zaman sudah berubah. Nah, bagaimana cara kita bisa mengendalikannya? Bagaimana anak supaya ramah terhadap HP? Yang ditontonnya itu adalah dunia pendidikan. Itu menurut saya akan jauh lebih bermakna dibanding anak-anak menonton tayangan-tayangan yang tidak dibutuhkan oleh anak. Dengan aplikasi-aplikasi yang sudah saya lihat juga ya, banyak guru-guru yang sudah menerapkan berbagai banyak aplikasi di dalam dunia pendidikan. Contohnya menggunakan Canva salah satunya ya. Canva untuk apa? Supaya hasil print out itu ada gambarnya, warna-warninya, itu lebih menarik lagi, sehingga siswa itu akan lebih enjoy untuk mengerjakan soal. Ada lagi quizzes, misalkan aplikasi yang berbasis teknologi bisa digunakan untuk melakukan asesmen terhadap siswa, sehingga siswa itu lebih enjoy lagi, lebih suka lagi, tertantang. Karena apa? Karena anak itu adalah dunia bermain. Kenapa tidak kita aplikasikan terhadap gamification? Supaya apa? Supaya anak itu bisa belajar sambil bermain. Nah, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pemaparannya sungguh detail sekali ya. Dan kita bisa tiru tadi ya mengenai inovasi yang mencegah anak untuk membuli dengan cara membuat gelang itu. Jadi setiap anak punya gelang itu sehingga semua anak merasa punya perasaan yang sama dan saling menghargai. Terima kasih sekali. Dan selanjutnya yaitu kepada Bapak Rafli. Bapak Rafli tadi strateginya seperti apa, kemudian inovasinya juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan di assessment. Apakah kalau kita menggunakan assessment seperti itu akan berdampak kepada hasil belajarnya? Wah, pertanyaan yang bagus sekali ya Miss ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum saya membahas ke hasil belajar, kita sama-sama beritahu dulu, kita sama-sama kaji dulu, belajar itu apa sih kira-kira? Bagi saya, belajar adalah proses bertumbuh manusia untuk menjadi lebih baik karena telah mendapatkan pengetahuan yang baru, keterampilan yang baru, dan sikap yang baru. Kodratnya, manusia setiap hari pasti belajar, mempelajari hal baru, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita flashback ke belakang, pasti Bapak Ibu guru juga semua mengalami proses belajar. Contohnya ketika kita belajar bersepeda, ketika kita ataupun adik kita ataupun anak kita belajar bersepeda. Dari sana mungkin ya anak itu tidak akan tiba-tiba bisa langsung naik sepeda kan ya Bu ya. Ada tahapan-tahapannya. Mulai dari dia menggunakan sepeda roda 3 di jalan yang lurus, kemudian di jalan yang menanjak, di jalan yang turunan, jalan yang berkelok, kemudian naik level ke sepeda yang roda 2, di mana dia mulai belajar menjaga keseimbangan, belajar ketanjakan, belajar keturunan, belajar kekelokan dan sebagainya. Di dunia pendidikan
Sebelum kita belajar membaca dan menulis pun tentu ada dasarnya. Yang pertama tentunya kita harus mengenal abjadnya terlebih dahulu, A, B, C sampai Z. Kemudian kita merangkai suku kata, merangkai menjadi sebuah kata, meruntut menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah paragraf dan sebagainya. Intinya apa? Saya tanyakan di sini, apakah hasil belajar dari anak belajar bersepeda hanya anak bisa keterampilan bersepeda saja? Anggapan saya tidak, Miss. Karena apa? Anak yang hanya bisa bersepeda tanpa memiliki pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas, tentang keselamatan, tanpa memiliki sikap empati terhadap pengendara yang lainnya, itu tidak cukup. Jadi pada intinya, hasil belajar itu adalah gabungan dari pengetahuan yang cukup, sikap yang baik, dan keterampilan yang mumpuni. Ketika ketiga semuanya itu digabungkan, maka pembelajaran dikatakan sebagai pembelajaran yang mendalam. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ada ramuannya tersendiri ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal di pembelajaran mendalam ini. Baik, selanjutnya saya beralih kepada Bapak Irfan. Bapak Irfan, untuk strateginya tersendiri, apakah ada model-model pembelajaran yang baru, yang lebih kreatif dan inovatif di dalam mengajar pembelajaran mendalam ini? Oke, baik. Kembali lagi ke landasan pembelajaran mendalam ini kan tidak terlepas dari 3 prinsip itu ya, yang bermakna, yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Terutama yang berkesadaran. Anak kalau udah benar-benar meresap ke hatinya, dia jangan sampai gini, anaknya di kelas, hatinya misalnya masih di mana gitu, masih main bola atau masih di tukang cilung mungkin gitu ya. Kalau anak-anak udah berkesadaran, anak ini sudah sadar akan tujuan pendidikan, anak sudah sadar akan pentingnya pembelajaran, maka untuk penerapan strateginya itu bisa kembali lagi ke kita sebagai guru hebatnya. Cuma ada 20 pilihan model pembelajaran itu. Ada seperti halnya contohnya yang saya pernah perhatikan dari ibu-ibu hebat, bapak-bapak guru hebat yang telah mempraktikkan, bisa dengan salah satunya inquiry learning, anak menemukan masalahnya sendiri, atau kooperatif misalkan diskusi, itu anak lebih terpancing karena itu tujuan pembelajaran dalam juga, karena anak terpancing untuk mengorek ide-idenya. Seperti kelompok kooperatif, anak itu bisa saling bertukar paham dengan teman individunya atau kelompok dengan kelompoknya. Kemudian ada timbal balik baik antara anak atau guru dengan anak komunitas seperti itu. Jadi ada dua. Dan tentu saja di pembelajaran mendalam ini kan melibatkan peserta didiknya untuk lebih aktif. Dan tentu saja kita sebagai pendidik dan sebagai guru dan pendidik juga membuat kita berpikir keras ya untuk mencari strategi kira-kira apa nih gitu yang terkait dengan kehidupan nyatanya nanti yang aplikatif gitu kan, dan juga seperti apa nanti pembelajarannya, apakah di dalam kelas atau di ruang kelas. Betul sekali itu, karena yang ketiga itu yang bermakna gitu, yang bermakna, berkesadaran dan menyenangkan, joyful ya. Baik, terima kasih Bapak Irfan. Dan selanjutnya saya beralih lagi ke Bapak Cevi. Bapak Cevi, tadi kan Bapak mengutarakan atau mengungkapkan atau memberitahukan, menginformasikan ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh kita sebagai pendidik untuk melakukan asesmen yang nantinya jadi lebih interaktif dan anak-anak lebih antusias mengikuti pembelajarannya. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang belum ada fasilitas seperti itu? Karena yang di pedalaman mungkin ya barangkali listrik juga masuknya hanya di balai desanya aja barangkali. Nah, bagaimana cara melakukan inovasi pembelajaran agar bisa merata di sekolah? Baik, terima kasih ya. Nah, itu ada sebuah kendala dari segi pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Tetapi yang namanya kendala itu, kita di sini posisinya sebagai guru hebat, guru aktif, guru interaktif ya. Maksudnya begini ya, jangan sampai di pelosok nggak ada listrik misalkan, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada internet misalkan. Toh ternyata jadi nggak menggunakan sistem yang inovatif seperti ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dari zaman dulu saya nggak berpikiran ada tahu yang bulat ya Pak, yang nggak terpikiran sama sekali, nggak ada gitu. Yang namanya tahu tetap kotak
aja, tapi kenapa setelah jadi bulat kok jadi laku? Nah seperti itu. Jadi kondisinya itu kondisional sekali ya Bu ya. Apabila ada yang di pelosok misalkan, itu bisa menggunakan media offline ya Bu ya. Kalau media offline itu bisa dipersiapkan sebelumnya. Beda lagi dengan yang online misalkan. Kalau yang online kan internet harus ada ya Bu ya. Kalau misalkan yang offline, kita bisa menggunakan aplikasi Canva seperti tadi ya, di print terlebih dahulu, digunting terlebih dahulu gambar-gambarnya, lalu kita berikan kepada siswa. Kalau menurut saya, print out printer di setiap sekolah meskipun yang jaraknya jauh juga, saya kira di Tasikmalaya sudah ada ya. Karena Tasikmalaya itu sudah luar biasa ya, sudah sedikit menuju ke arah perubahan, dan saya yakin sekali Tasikmalaya itu sudah maju sekarang ya. Di sekolah-sekolah yang ada di pelosok juga printer itu sudah ada, dan itu bisa digunakan Bu. Gak selalu harus online gitu, gak selalu harus menggunakan fasilitas yang ada internetnya. Ketika internet down misalkan, gak ada internet, itu 1000 cara menuju Roma lah Bu ya. Ya seperti itu ya Bu ya. Banyak Mungkin. jalan ya. Terima kasih Bu. Oke baik, jadi kita sebagai guru jangan sampai kehabisan akal untuk berinovasi. Nggak ada kata, ya internetnya mati, ya listriknya mati, ya udah deh nggak jadi, nggak, jangan gitu ya. Oke baik. Dan selanjutnya Bapak Rafli, kalau kita sudah berinovasi nih Bapak Rafli, apakah ada indikator tersendiri untuk melihat hasil belajarnya ini, dan atau apakah faktor-faktor yang menentukan hasil belajarnya ini? Wah ini bakal panjang kayaknya ya saya ngejelasinnya ya. Tapi nggak apa-apa, saya mencoba menjelaskannya dengan pelan saja ya, kita belajar dari pengalaman. Pernah nggak Bapak Ibu menemukan ada seorang anak yang cakap secara pengetahuan, dia pengetahuannya itu luar biasa, nilainya selalu bagus, kemudian tetapi ketika dihadapkan pada tugas proyek, misalkan tugas kelompok, dia itu tidak mau membantu temannya. Sering nggak kita menemukan anak yang seperti itu? Sering sekali ya. Saya sudah 2 kecamatan yang saya ajar. Saya pertama mengajar di Linggawangi di Kecamatan Lewisari, dan kemudian di Palasari di Kecamatan Puspahyang. Dan keduanya di kedua sekolah itu saya selalu menemukan tipe anak yang seperti itu. Saya di sini mulai merefleksi diri, saya mulai bertanya, apakah hasil pembelajaran tersebut sudah sesuai? Apakah nilai peringkat atau nilai rapot sudah menggambarkan keberhasilan pembelajaran? Nah, di situ saya merefleksi dan saya menemukan bahwa pembelajaran yang baik itu harus mencakup 3 aspek. Kembali lagi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Atau ada yang tahu istilahnya? Kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ketika aspek tersebut jalan, maka pembelajaran bisa dikatakan dengan maksimal. Contoh sederhananya di pembelajaran mendalam seperti ini. Kognitif ya, misalkan di materi ini, di materi IPAS ada materi kegiatan ekonomi. Nah, si anak itu tidak hanya untuk tahu bagaimana apa itu produsen, apa itu konsumen, apa itu distributor, tetapi si anak harus bisa membedakan dan mengetahui. Misalkan di depan tadi saya sempat makan surabi ya Miss ya. Nah, si anak itu tahu pembuat surabi itu adalah produsen. Merasakan si anak itu memahami bahwa peran seorang pembuat surabi adalah produsen. Kemudian orang yang menjajakannya itu disebut distributor, dan kita sebagai yang memakannya adalah konsumennya. Jadi anak itu secara kognitif tidak hanya hafal, tapi paham akan materi yang disampaikan. Kemudian secara afektif, misalkan kenapa kita di pendidikan pembelajaran mendalam ada 8 profil dimensi lulusan. Nah, tujuannya untuk meningkatkan afektif anak. Karena percuma kita memiliki ilmu pengetahuan, ilmu yang ada di kepala jika tidak diturunkan ke hati tentunya akan hilang, akan binasa. Nah, di sini misalkan pembelajaran yang berdasarkan penilaian sikap itu ketika kita misalkan ingin mengukur bagaimana toleransi anak. Dilihat bagaimana cara dia berkelompok, bagaimana dia menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan kemudian bagaimana cara dia bertanggung jawab akan tugasnya. Mulai yang sederhana mungkin tugas PR, atau misalkan tugas piket, dan sebagainya. Setelah dari kepala, kemudian dari hati, kita langsung ke keterampilan.
Misalkan ketika pembuatan proyek, ketika anak itu misalkan memahami materi bagaimana cara mengolah sampah, misalkan itu ada prakteknya. Misalkan membuat sampah itu diolah menjadi kompos. Atau misalkan anak itu paham bahwa iklan itu seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, dipraktekkan dengan cara membuat video, dengan cara membuat poster dan sebagainya. Kembali lagi, jadi inti dari pendidikan itu harus mencakup 3 aspek: kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian faktor, berbicara mengenai faktor yang mendukung bagaimana hasil belajar, tentunya saya ingin membaginya menjadi 2 garis besar. Yang pertama, ada faktor internal dari diri anak itu sendiri, dari secara psikologis, kemudian secara kondisi fisik. Tentunya anak dengan motivasi, anak dengan semangat, pastinya akan mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih optimal daripada anak yang tidak termotivasi. Begitupun dalam kondisi fisik. Bayangkan anak yang sakit gigi disuruh nyanyi, pasti hasilnya tidak akan maksimal gitu ya. Jadi itu faktor dari sisi siswanya dulu, siswa anaknya dulu harus baik. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, ini juga tak kalah penting. Mungkin ada pengaruh dari orang tua. Pasti kita bisa membedakan mana anak yang di rumahnya mendapatkan perhatian, di rumahnya mendapatkan kasih sayang, tentu beda dengan anak yang diabaikan oleh orang tuanya. Pasti berbeda. Kemudian ada selain faktor keluarga, ada faktor sekolah. Ini berkaitan dengan yang tadi diutarakan oleh Pak Irfan dan juga Pak Cepi. Bagaimana sekolah bisa membangun budaya yang positif? Bagaimana guru itu bisa menerapkan model-model strategi pembelajaran yang inovatif? Tentunya akan berpengaruh terhadap anak. Bagaimana guru bisa membaca gaya belajar anak sehingga strategi dan inovasi yang digunakan itu tepat kepada anak sehingga hasilnya luar biasa. Dan terakhir yang tak kalah penting adalah faktor lingkungan masyarakat. Sebagai contoh seperti ini. Ini kisah nyata ya. Saya selalu mengembangkan narasi kepada anak, selalu mengajarkan bahwa anak itu untuk menjauhi yang namanya minum-minuman keras. Nah, tetapi mohon maaf, bukan maksud menjelekkan atau bukan maksud menjatuhkan. Di belakang sekolah saya selalu ada pemuda-pemuda yang nongkrong di sana, meskipun bukan warga sana, dan meminum minuman tersebut, sehingga anak-anak itu jadi tahu ini teh botol minuman apa. Saya sampai kesal, sampai saya itu percuma gitu. Saya sudah berusaha ingin memberikan yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik, tetapi lingkungan masyarakat tidak mendukung. Nah, jadi saya rasa ketiga faktor itu, internal dan eksternal, saya rasa harus saling berkesinambungan. Apalagi eksternalnya, antara orang tua, guru, dan masyarakat harus bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu bagi kita semua. Terima kasih. Oke, baik, panjang kali lebar kali tinggi ya penjelasannya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi pembelajaran sekarang itu bukan hanya hafalan belaka, namun peserta didik atau murid perlu merasakan pengalaman yang realnya seperti apa. Bahkan nanti bolehlah kita masak-masak surabi ya. Jadi biar tahu rasanya surabi ini bagaimana masaknya, bahannya apa, dan itu nantinya akan melatih anak-anak menjadi mengolah manajemen keuangannya dengan baik. Karena kan dari surabi itu butuh biaya berapa, dan juga bisa mungkin terinspirasi nanti bisa jadi pengusaha surabi ya kedepannya barangkali. Dan tadi saya sangat tertarik dengan Bapak Rafli, dan mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Irfan. Sebagai guru ini kita harus mengedepankan adab dulu baru ilmu, karena ilmu tanpa adab boleh dilanjut oleh Bapak Guru Agama Islam. Dipersilakan. Baik, terima kasih Miss, luar biasa. Terkait adab ini berarti kaitannya erat dengan karakter ya. Ada sebuah pepatah, adab itu di atas segalanya. Apalah orang berilmu, orang beralim kalau tanpa azab. Adab maksudnya. Aduh Bapak jangan diazab gitu. Kalau nanti Pak kita tobat dulu Pak. Terutama di pembelajaran mendalam ini jelas lebih penanaman ke karakter ya anak. Apalagi ada apa tuh namanya yang pengaplikasian itu. Jelas ini tentang karakter. Kaitannya lagi saya dulu, mungkin zaman sekarang, zaman dulu beda ya.
Tapi kata Sayyidina Ali ada semacam pepatah kayak gini, adibu auladakum bighairi zamanun. Jadi didiklah anak-anakmu itu sesuai zamannya. Meskipun mungkin sekarang zaman era digital, ya, Bu Mai, betul? Bu Mai punya akun Instagram, ribuan ini. Siapa sih yang nggak punya akun media sosial ya? Meskipun memang di dalam strategi pembelajaran salah satunya penunjang itu adalah pemanfaatan digital, tapi dengan catatan secara bijak. Kembali lagi ke tadi yang ditanyakan oleh moderator, bagaimana pembelajaran ini bisa efektif berjalan tapi tidak menyampaikan adab atau etika, yaitu kembali lagi karakter penanaman. Mungkin kita sebagai guru juga, misalkan anak itu tidak harus tentang melulu materi atau tentang praktek saja gitu ya, bisa diselipi dengan sekali pemahaman atau pembiasaan-pembiasaan baik atau apa namanya ya kayak 7 kata ajaib misalkan, kalau ketemu salam, sapa, senyum gitu kan. Dan 7 kebiasaan anak hebat. Betul sekali. Mungkin itu saja secara garis besar. Oke, strateginya adalah salah satunya dalam menanamkan kuat kita akan karakter atau adabnya ini bisa dicontohkan apa barangkali supaya nanti teman-teman di sini bisa terinspirasi. Kalau anak ya biasanya itu memang langsung praktek, dan kalau sudah sekali terbiasa itu anak akan terus terbiasa. Kalau saya di situ dibiasakan ya, meskipun anak-anak daerah maaf Kan banyak yang bully-bully, kata-katanya kasar, bahasanya gak enak juga untuk kasar didengar. gitu ya. Nah biasanya kalau ada anak yang kayak gitu, itu ada triknya khusus. Terus sama kayak misalkan biasanya kalau saya tuh di setiap Jumat tuh khusus bagian guru agama biasanya full itu pembelajaran tentang pembiasaan, mulai dari sholat duha berjamaah, mulai dari praktek berwudu gitu ya berjamaah, membaca Yasin. Nah di situ diselingi pembelajaran yang sifatnya penanaman karakter itu tadi. Salah satunya misalkan contohnya misalkan kita pembiasaan anak kalau ketemu guru itu selalu salam, selalu mengucapkan salam atau bersalaman. Atau anak juga setiap habis upacara biasanya dibiasakan tidak langsung berangkat masuk kelas masing-masing gitu, tapi ngantri berdiri dan bersalaman. Hal-hal semacam itu kelihatan sederhana gitu Miss, tapi kalau kita terapkan insya Allah akan menjadi karakter yang melekat pada diri Anda. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita menyelipkan unsur-unsur keagamaan yang dikuatkan seperti tadi ada salam setiap bertemu. Mungkin salam juga ada yang halo Pak atau Pak atau bagaimana ini salamnya kan, mungkin nanti kita juga sambil mengontrol behaviornya. Kalau anak tentunya disesuaikan dengan kondisi anak, masa ke miskan ya hello guys gitu. Ya anak biasanya cium tangan, kayak gitu cium tangan kalau ke guru, kalau ke teman-temannya ya biasa salam. Dan anak juga memang kalau udah seperti itu, mereka tanpa sadar kalau misalkan ketemu di tempat atau di jalan mana, anak-anak tanpa ini refleks, assalamualaikum Pak, kayak gitu. Udah terbiasa, betul belum? Assalamualaikum Pak. Ya, tambah lagi kalau kata para ahli di sana tuh di daerah sama, kalau juga di daerah Puspahian ya, jangankan anak-anaknya, orang tua sekitar atau warga sekitar juga masyarakat, masya Allah ke guru itu betapa menghargai dan menghormati ya, hormat banget. Jangan guru betul ya. Seperti itu. Jadi penanaman hal semacam itu kelihatan sederhana, tapi kalau dirutinkan, dibiasakan, insya Allah akan tertanam pada anak, membekas pada anak seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Karena memang kita sebagai guru bukan hanya mengajar aja, mengajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga seorang pendidik yang harus mengajarkan adab itu tersendiri ya, mendidik dan melatih. Baik, untuk sesi talk show-nya saya akan berikan kesempatan kepada penanya. Untuk di awal di termin 1 saya akan membuka dengan 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu moderator kita ya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan hasil pembelajaran, tentunya ini terkait dengan materi yang dikemukakan oleh Bapak Rapli ya. Seperti yang kita tahu bersama, Bapak Rapli ditempatkan di daerah Kecamatan Puspahian yang notabene itu di wilayah pedesaan ya, Bapak Rapli. Yang saya ingin ketahui itu sejauh mana atau apa saja tantangan terberat yang dihadapi guru di dalam
agar siswa itu mencapai hasil pembelajaran yang maksimal ya sesuai yang diharapkan gitu. Terkait posisinya beliau ditempatkan di wilayah pedesaan seperti itu. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Mamai, sebenarnya ya kalau kita melihat kontekstual tempat di mana kita mengajar, baik di desa maupun di kota pasti memiliki tantangan yang beragam. Pasti tiap daerah memiliki masalahnya tersendiri. Akan tetapi kita melihat konteks di desa, tantangan utamanya terletak pada dua aspek. Yang pertama mungkin saya katakan sarana prasarana, karena di sana tidak semua sekolah atau tidak semua masyarakat paham terhadap teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat teknologi dan tidak semua sekolah memiliki sinyal yang mumpuni, listrik yang selalu stabil dan sebagainya. Itu tantangan yang pertama terkait sarana dan prasarana. Tantangan yang kedua mungkin masih adanya ketimpangan pemahaman terkait pendidikan di masyarakat. Saya pernah ketika pertama kali ke sana melakukan inovasi ya Pak Cepi ya, melakukan inovasi untuk melakukan kegiatan belajar di luar, mewawancara, mengobservasi dan sempat ada selentingan di masyarakat bahwa ternyata kelas saya itu tidak belajar, malah main, padahal itu tuh kegiatan sedang belajar. Nah, jadi PR tantangan kita itu sebagai seorang guru harus bisa mengedukasi masyarakat bahwa pembelajaran di masa ini tidak melulu hanya tentang membaca dan menulis. Justru kita bisa memanfaatkan yang tadi, tantangan kita kan di desa itu kekurangan teknologi. Tetapi kita juga punya potensi. Misalkan di desa sawah masih bagus, airnya masih jernih ya Pak ya. Dan lingkungan desa itu bisa dijadikan sebagai sarana tempat kita belajar. Saya masih ingat waktu ngajar di Rawa, di Lemborna Pak Eki, di Linggawangi. Itu kan masih desa juga ya, meskipun tidak sedesa Koswahyang. Ketika materi kegiatan ekonomi, saya mendatangi pabrik Molring Cimolkring tau? Nah di sana anak-anak itu melihat sih bagaimana itu proses produksi Molring, sehingga bisa sampai membuat teks prosedur bagaimana cara-cara membuat Molring. Dan di situ di pembelajaran langsung ke lapangan itu anak-anak terasa lebih berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Aratoh barudak diajar gitu Pak. Rasakeun begitupun dengan di kota. Di kota kan kita anggap tambahan ya, di kota kita anggap bahwa kemajuan teknologinya sudah bagus, perangkatnya banyak. Tetapi itu menurut saya bisa menjadi tantangan Pak Cepi, Pak Irfan. Karena kadang ada anak ya, karena sudah sering main HP, jadi dia terdistraksi oleh sosial media. Kadang anak itu tidak memiliki motivasi belajar karena sudah kecanduan game online misalkan seperti itu. Nah jadi bagi saya di desa maupun di kota pasti memiliki tantangannya. Jadi sekarang jika bagaimana guru itu bisa mengubah yang tadinya tantangan menjadi sebuah peluang. Di desa kurang perangkat teknologi, peluangnya ada di kondisi alam. Di kota tantangannya teknologi melimpah. Nah kita ubah tantangan itu menjadi peluang. Kita kembangkan anak-anak yang pandai IT ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran, misalkan membuat video, membuat poster dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak puas ya Bu Man. Kalau nanti tidak puas boleh WA-an deh. Asik. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rafli. Sedikit mengulas mengenai kemitraan ya. Di pembelajaran mendalam ini tentunya kita ada kemitraan dan juga lintas disiplin ilmu. Tadi Bapak Rafli bahasa Indonesia belajarnya ke pabrik Molring karena nanti anak-anak harus menuliskan teks prosedurnya. Aduh, maaf. Pak Beliut. Kemudian saya buka lagi untuk pertanyaan selanjutnya dari kubu sebelah kanan. Barangkali ada deh door prize dari saya. Ayo. Emang gak kelihatan mana door prize-nya? Oh ada, tenang aja. Dari kubu sebelah kanan ada yang bertanya kepada ketiga narasumber hebat kita? Atau boleh dari sebelah kiri lagi? Dari sebelah kiri lagi? Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya kepada Bapak Rafli terkait hasil belajar ya Bapak. Pak Rafli lagi ya? Oke, Bapak. Ya, tadi Bapak menjelaskan tentang 3 aspek yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu kognitif,
afektif dan psikomotor ya Pak. Nah, kadang saya sebagai guru merasa kesulitan gitu dalam menilai hal yang memang sulit diukur oleh angka, misalkan seperti afektif ya, itu. Nah, bagaimana Bapak caranya gitu supaya memudahkan bagi saya terutama guru yang mengajar? Itu beda lagi. Emang susah, emang saya juga merasa menilai secara hati, menilai secara sikap itu memerlukan tantangan yang luar biasa, Miss. Tapi ada triknya. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa ketika kita melakukan hasil belajar itu ada yang namanya assessment atau bagaimana cara kita merangkul, mengukur dari hasil pembelajaran. Kalau kognitif kan sudah jelas ya, ada tes lisan, ada tes tulisan, ada tes pilihan ganda, uraian dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan sikap gitu. Sebenarnya ada yang namanya lembar observasi atau rubrik penilaian. Jadi kita mengamati bagaimana si anak itu bersikap ketika misalkan pembagian kelompok, ada rubrik penilaiannya. Misalkan anak ini mau bekerja sama, anak ini mau berdiskusi, anak ini mau menerima pendapat. Nah, itu ada poin-poin kriterianya. Misalkan ketika anak sangat tidak aktif sama sekali, mungkin ada nanti ada tindak lanjutnya memerlukan pembimbingan dan sebagainya. Mungkin untuk menilai afektif seperti itu, tetapi Miss, tantangannya terkadang ada beberapa sekolah yang jumlah muridnya itu luar biasa banyak. Aya 38, aya 40. Sekelas. Sekelas. Nah, kalau saya sedikit, kalau saya cuma 11 orang. Kalau misalkan yang banyak itu, nah itu susah tantangannya. Saya rasa seperti itu. Makanya ini pendapat pribadi saya. Idealnya satu kelas itu cukup 20 siswa. Tolong teruskan ke Pak Gubernur ya. Ya betul. Ya, 18 malah. Iya cukup. Dengan Karena kalau banyak, guru kerepotan untuk bagaimana menilai secara afektif. Pembimbingnya itu akan kerepotan. Puas tidak? Jadi kita nggak maksimal ya dalam Semoga tidak puas. dalam mendidiknya. Teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut lagi ke acara panel diskusi ini, saya ingin mendengar semangatnya dengan menjawab tagline kita. Ada yang masih ingat dengan tagline kita? Sukses bersama. Pembelajaran mendalam. Sukses bersama. Oke, pembelajaran mendalam. Sukses bersama. Terima kasih. Dan saya masih buka untuk penanya berikutnya yang akan bertanya. Dipersilakan untuk raise your hand please. Oke baik, Ibu Irma. Boleh minta maaf. Ibu Irma, silakan Ibu Irma. Pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Terima kasih kepada moderator. Saya akan bertanya ke narasumber Bapak Cepi. Kebetulan saya juga sebagai guru olahraga ya Pak, sama seperti Bapak di SD Sukakarsa. Nah, boleh minta tips nggak atau trik-triknya supaya kiat sukses sebagai guru PJOK itu dalam mengembangkan inovasi di pembelajaran mendalamnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Sebagai guru PJOK, kita sangat berbeda ya dengan guru-guru yang selain PJOK ya, karena selain harus mampu tampil di kelas, guru PJOK itu harus mampu tampil di teriknya matahari. Seperti itu, mau perempuan mau laki-laki, selama itu guru PJOK sama ya. Dan terkadang siswa itu ada yang jadwalnya mau pagi, ada yang mau siang, ada juga. Ya tentunya kita sebagai guru harus bisa menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik siswa di berbagai macam wilayah tersebut, dan kita harus siap-siap saja. Yang kedua, saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya sebagai guru PJOK, di mana saya sebagai guru PJOK itu tidak tok harus mengajar lari, lompat, loncat, permainan bola. Tidak seperti itu ya. Karena apa? Karena dengan metode pembelajaran mendalam, bagaimana caranya supaya pembelajaran PJOK itu nyambung dengan pembelajaran yang lain. Misalkan, ketika saya sedang memberikan pembelajaran tentang pola gerak dasar lokomotor, itu bagaimana siswa bisa membaca, menulis lokomotor dan
non lokomotor khusus untuk anak kelas bawah kelas 1 ya. Rata-rata anak kelas 1 yang baru masuk itu belum mampu untuk menulis dan membaca secara baik dan benar karena baru masuk ya. Itu ada beberapa persen. Nah, trik saya ketika saya mengajar, saya membuat print out terlebih dahulu tentang gambar orang yang sedang lari ya, ditulis lokomotor di bawahnya. Nah, saya bagi per siswa 1 dan lem. Untuk apa? Untuk ditempel di buku catatan mereka. Ditempel. Karena sedang melihat gambar juga itu apa? Lari. Coba praktekkan lari yang benar bagaimana. Anak-anak pada lari. Terus lari itu apa ini? L O, meskipun pasti terbata-bata ya Bu ya. O motor, O lokomotor. Berarti lari itu gerak lokomotor. Kenapa disebut gerak lokomotor? Karena berlari Pak. Iya berlari itu karena kenapa? Berpindah enggak berlari? Kita tuntun terus. Wah berpindah. Nah yang berpindah itu gerakan lokomotor. Nah cuman satu metode itu saja si anak itu ketika ada ujian, ada tes yang namanya lari berpindah tempat itu sudah masuk di otaknya itu. Wah itu yang lokomotornya seperti itu. Di pertemuan kedua itu kita ada materi yang lain, misalkan gerak non lokomotor, bergerak tapi tidak berpindah tempat. Bisa menggunakan metode yang sama. Gambar yang dipakai warna, di print out, pakai lem juga, silakan tempel kan. Anak kelas 1 itu untuk menempel juga butuh proses ya, butuh bantuan. Ketika si anak tersebut mampu menempelkan dengan rapi, kita juga sudah punya penilaian terhadap anak tersebut. Ada yang nempelnya sembarangan, ada yang ya kita biarkan saja semampunya mereka. Kadang-kadang kalau di daerah di tempat saya juga kadang-kadang orang tuanya datang langsung. Pak Abi dibantuan nempelkan, enggak boleh Bu. Tolong berikan kesempatan anak untuk berkreasi sendiri. Karena apa? Karena kalau misalkan dibantu sama orang tua, itu hasilnya berbeda ya. Biarkan saja. Saya tidak pernah, wah ini mah jelek, jangan jelek. Semampunya dulu, nanti kita betulkan pelan-pelan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya program yang saya buat ekstrakurikuler terpadu ya. Bagaimana saya membentuk sistem pembelajaran yang terpadu antara PJOK dan mata pelajaran yang lain atau dengan guru kelas lah kalau di SD. Apa sih terpadu itu? Yang pertama, yang namanya ekstrakurikuler itu biasanya olahraga dan pramuka. Ya. Gak ada lagi. Biasa ekstrakurikuler apa? Pramuka. Ekstrakurikuler apa? Olahraga, voli, bola, dah selesai. Dan saya kemas ekstrakurikuler terpadu dengan apa? Dengan cara lintas guru mata pelajaran. Saya kolaborasi dengan guru kelas 1. Saya minta supaya anak siswa kelas 1 itu bisa pandai baca dan hitung. Bagaimana caranya? Saya memberikan ide dan gagasan dan alhamdulillah para guru di SD saya itu semuanya welcome ya. Semuanya bisa saling bekerja sama. Jadi sebelum anak masuk sekolah itu kita mengirimkan website di dalam website itu yang saya tadi pakai gratis baca tulis. Sebelum masuk, tidak harus anak tersebut masuk ke SD kami, bebas, gratis setiap hari Jumat dilakukan jam 13 sampai selesai. Dikasih ballpoint, dikasih pulpen, pulpen atau potlot ya dan buku secara gratis sama sekolah ya. Mungkin guru-guru berinovasi untuk memberi itu semua ya. Supaya apa? Supaya anak itu sebelum masuk ke sekolah itu mengalami dulu pembelajaran baca tulis. Dan alhamdulillah hasilnya meskipun belum terlalu lancar, tapi ketika anak yang masuk ke sekolah kami itu karena 1-2 bulan sudah mulai di les secara gratis, alhamdulillah hasilnya sudah terlihat ya. Yang kedua, ada ekstrakurikuler olahraga sudah jelas ya, dari mulai silat, bola voli, sepak bola, renang, bulu tangkis itu ada ya, dengan bekerja sama dengan tim-tim atau dengan orang tua tentunya ya, karena saya sebagai guru PJOK gak bisa mengelola semuanya ya, bekerja sama dan metodenya juga ada. Kemudian ada ekstrakurikuler ajan, ada ekstrakurikuler mengaji, ada ekstrakurikuler anyaman. Itu saya berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Yuk kita sama-sama memanfaatkan waktu luang setelah jam pelajaran mulai pukul 13 sampai pukul 15.00 ya seperti itu. Karena untuk sekarang hari Sabtu dan Minggu nggak ada kegiatan ya, nggak ada aktivitas lagi.
Nah itu saya maksimalkan waktu itu, termasuk aktivitas gerakan pramuka juga. Alhamdulillah dari semua kegiatan itu sudah aktif dan insya Allah hasilnya bisa diperlihatkan. Untuk olahraga juga sudah alhamdulillah ya. Untuk pencak silat setiap kali ada O2SN alhamdulillah itu di kecamatan sudah mulai nampak terlihat ya, calistung dan lain-lain sudah mulai nampak, dan itu adalah trik dan tips dari saya yang sudah pernah saya lakukan di sekolah saya sebagai apa? Sebagai guru olahraga plus guru untuk membina ekstrakurikuler terpadu supaya siswa-siswi SD Negeri Cikadonong itu bisa lebih bermakna lagi dalam pembelajarannya, bisa lebih mendalam lagi. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak penjelasannya Bapak Cepi. Jadi kita sebisa mungkin berinovasi dengan apapun itu. Yang penting anak-anaknya merasakan pengalaman belajar yang berkesan dan menyenangkan. Baik, selanjutnya untuk penanya ketiga. Oke. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Di sini saya akan ingin bertanya kepada Pak Irfan ya, kepada Pak Irfan Fauzi terkait dengan strategi pembelajaran. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa strategi pembelajaran itu sangat beragam dan bervariatif ya Pak. Dari mulai zaman dulu menggunakan strategi pembelajaran yang konvensional sampai sekarang di zaman yang serba digital ini banyak strategi pembelajaran yang kreatif dan interaktif gitu ya Pak. Nah, pertanyaan saya, jika guru digantikan oleh teknologi, strategi pembelajaran seperti apa yang masih memerlukan sentuhan manusia? Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaannya apa? Ketika AI ya atau teknologi semakin canggih, lalu apa peran guru dalam strategi pembelajaran? Di sisi lain, strategi pembelajaran itu ada salah satunya yaitu pemanfaatan digital tadi, sangat menunjang. Tapi di sisi lain, gimana kalau kecanggihan atau teknologi AI masuk ke dalam strategi pembelajaran? Apalagi zaman sekarang itu, gak tahu ini aplikasi untuk anak Pak Cepi ya yang lebih ahli di bidang aplikasi ini atau ini para pelik. Ada tuh yang namanya aplikasi Cici ya kalau salah itu. Iya. Anak mengerjakan sebuah tugas pembelajaran itu tinggal dipoto langsung muncul. Ya. Nah, di sini gimana perannya atau strategi guru yang tepat untuk menghadapi seperti itu? Tetap ya, secanggih-canggihnya teknologi di sini memerlukan bimbingan guru saya rasa ya. Mungkin bisa dimasukkan strategi-strategi teori keteladanan. Berkaitan tadi juga sama penilaian Parobi yang tentang afektif, tentang sikap. Itu kan perlu mempertimbangkan. Ya di sini kehadiran guru untuk membimbing, memberikan arahan, memberikan contoh yang kembali lagi ke nanti karakteristik untuk menumbuhkan rasa empati anak. Tetap di sini butuh bimbingan contoh atau keteladanan dari seorang guru. Saya rasa seperti itu. Udah sih. Mudah-mudahan tidak lantas puas. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Irfan. Karena guru itu tadi seperti disinggung tadi bukan hanya untuk mengajarkan aja. Peran Betul. kita ini bukan hanya sebagai pengajar, mentransfer ilmu aja, namun juga mendidik adab dan karakter. Betul. Itu Satu lagi nih, maaf. Moderator. Kalau AI, kalau teknologi kayak gitu kan mungkin bisa memberikan secanggih materi yang dibutuhkan, tapi di sisi lain tidak bisa membimbing atau mengarahkan. Beda dengan manusia. Lebih ke kognitif. Betul. Iya, terima kasih. Oh, boleh silakan ditambahkan Bapak Cepi. Baik, ini pertanyaan yang sangat tertarik ya, karena berhubungan dengan teknologi. Luar biasa ya. pertanyaannya, iya. Menurut yang saya tekuni ya di bidang AI ya, salah satu profesi yang tidak bisa tergantikan itu adalah guru. Tepuk tangan dulu dong untuk guru ya. Contoh, penjaga tol sudah digantikan nggak? Sekarang sudah kan? Banyak sekali profesi yang sudah digantikan sama robot. Karena apa? Karena algoritmanya matematika, hitungan 5, 10, 100 dan itu bisa dijadikan sebuah algoritma bagi sebuah sistem. Kalau guru bisa nggak guru disetting seperti itu? Hari ini misalkan ngajar A, semua se-Indonesia A semua. Nggak bisa.
Beda lagi di Tasikmalaya seperti ini, di Sukabumi seperti itu, di Jakarta seperti ini. Apakah mampu robot atau AI membuat algoritma seperti itu? Dan yang paling penting lagi, ada olah rasa di dalam pembelajaran mendalam. Pertanyaannya, apakah robot memiliki rasa? Enggak. Memiliki rasa enggak? Tidak bisa. Penilaian yang didasarkan dengan rasa empati, rasa kasih sayang antara guru dengan siswa, itu menurut saya tidak akan bisa dilakukan oleh AI. Jadi profesi guru adalah profesi yang tidak bisa digantikan sama robot, sekali lagi ya. Mungkin itu Ibu, terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk guru. Betul sekali. Kita manusia tentunya tidak bisa digantikan oleh robot, dan saya belajar sedikit psikologi. Waktu itu saya berbincang dengan pakar psikolog. Beliau punya sekolah inklusi Bukit Bintang untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Barangkali ada yang pernah mendengarnya. Nah, saya suka berkonsultasi dengan beliau, dan beliau mengasih tips. Kalau ada anak yang nakal atau suka marah, atau dia celetak-celetuk yang nggak enak, pasti anak itu punya masalah dalam dirinya. Pasti ada kekurangan, ada tangki kasih sayang kosong dalam dirinya. Karena pernah waktu itu saya Bunia, ada anak yang datang ke sini, wah ngamuk mulu, dan saya bilang sama terapis, banyak peluk, banyak sentuh. Karena kalau robot kan nggak bisa nyentuh ya, kalau manusia disentuh. Emang efek gitu Bu, kata saya. Efek banget, ketika banyak disentuh, ketika banyak dielus, yang tadinya kaku-kaku itu melunak, dan hatinya itu lunak. Dan saya bilang, Masya Allah, Tabarakallah, ternyata kehadiran itu sangat berefek dan berdampak yang besar buat perilaku dan kepribadian anak-anak dan kita juga mungkin ya. Jadi kalau ada daring kayak gitu, anak-anak suka nggak mau belajar karena kehadiran guru lebih penting daripada hanya sekedar mengerjakan tugas-tugas atau asesmennya aja. Baik, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Irfan. Bapak Irfan ya? Pak Rafli, Pak Irfan, yang mana? Ini Pak Cepi. Acup coklat. Oh, cocok. Nah, Pak Rafli. Bapak Pak Irfan. Mungkin seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang sebagai guru, kadang di tiap kelas itu ada anak yang kemampuannya itu masih kurang. Nah, di antara mereka itu ada yang sadar mereka itu kurang, dan ada yang sadar mereka kurang tapi tidak mau berusaha. Nah, bagaimana cara pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang tersebut? Karena kalau kadang mereka sadar mereka tidak bisa dan ingin berubah, mudah untuk kita membawa mereka ke hal-hal yang lebih baik seperti itu. Namun ketika mereka tidak sadar mereka itu anak-anak yang kurang, mereka malah seperti menantang ketika pembelajaran tersebut. Nah, untuk Bapak Irfan, bagaimana cara menghadapi anak-anak yang Hebat juga. Strategi silakan Bapak. Baik, pertanyaan bagus baik. Cuman bilangnya nanya ke Pak Irfan, tapi matanya ke Pak Rafli, ada apa ini? Keterkaitan. Hebat. Pak Rafli. Pak Rafli. Satu-satu. Pak Eki. Bagaimana istilahnya ini mengklasifikasikan strategi menghadapi anak ya dengan daya tangkap atau hasil belajar yang berbeda. Tentunya kita kan setiap kelas itu siswanya heterogen ya atau bermacam-macam. Di sini kita bisa menerapkan salah satunya ada metode yang bersifat diferensiasi kalau nggak salah ya, pasti betul. Jadi membedakan dalam arti bukan mengecilkan atau mensampingkan yang belum muncul gitu. Dalam arti membedakan, kita memilah, mengklasifikasikan mana anak yang sudah sesuai target, maka itu anak treatmentnya dikasih penugasan yang lebih sulit misalkan. Atau anak yang sedang, maka kita sesuaikan. Anak yang belum muncul atau anak yang belum maksimal penilaiannya, maka diberikan bimbingan tambahan lagi. Cuman kayak tadi Pak Eki bilang, caranya anak yang justru tertinggal,
malah suka ada semacam action tambahan atau cari perhatian, mungkin ke arah situ Pak Rafli, tepatnya lebih ke Pak Rafli lagi Pak Eki, lebih ke pendekatan, lebih ada tambahan bimbingannya kalau di ini ya. Jadi anak yang ketinggalan itu memang banyak faktornya Pak Eki, bukan hanya secara kognitifnya, mungkin juga dia kata tadi Pak Rafli betul, latar belakang mungkin bawaan dari rumahnya ada faktor-faktor eksternal yang lain. Kita lebih pendekatan lah kalau seperti itu. Saya rasa cukup seperti itu. Ada yang ingin menambahkan? Oh boleh Pak Rafli. Karena tadi Pak Eki melirik ke saya, ya, mungkin jadi saya akan menambahkan. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan tindak lanjut daripada hasil belajar. Setelah kita mengetahui hasil belajar, buat apa sih manfaatnya? Yang pertama bagi siswa, jika siswa yang kurang itu tentunya ada kegiatan yang namanya remedial. Jika siswa yang sudah matang, ada yang namanya pengayaan. Yang tak kalah penting bagi guru, hasil belajar bisa dijadikan pedoman bagi guru untuk merefleksi diri, melihat bagaimana apa yang diajarkan apakah sudah sesuai untuk mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran apa belum. Di sana guru bisa mengevaluasi bagaimana strateginya, bagaimana inovasinya, kira-kira apakah strateginya dan inovasinya itu sesuai dengan gaya belajar anak. Nah dari situ, dari hasil belajar itu ya Pak Eki, kita lihat kira-kira sih si anak ini tuh cocok untuk melakukan strategi seperti apa. Karena kan setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, memiliki keunikannya tersendiri. Mungkin dari saya seperti itu. Jadi dilihat dari hasil belajarnya, guru merefleksi dari hasil belajarnya, kemudian tentukan strategi dan inovasi yang tepat untuk siswa tersebut. Oke, baik, terima kasih. Tentunya kita akan memberikan treatment yang berbeda, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Oh iya Pak Rafli, refleksi, betul sekali. Di pembelajaran mendalam ini kita harus merefleksi di akhir pembelajaran. Untuk refleksi diri kita juga sendiri dan juga untuk anak-anak. Baik, dan saya persilakan lagi kepada satu penanya terakhir yang ingin bertanya, barangkali rekan-rekan semua yang ada di sini. Masih adakah yang belum puas? Masih adakah yang penasaran? Oke, kalau tidak, sebelum saya menutup acara, barangkali saya mohon izin bertanya dulu ya kepada Bapak Rafli dan kepada Bapak Cepi serta Bapak Irfan yang ingin menambahkan, apakah boleh terkait hasil belajar? Apakah boleh tugas di-PR-kan lalu anak membawa hasilnya? Boleh nggak? Gitu kan? Yang penting bagus. Ada berbagai macam persepsi ini tuh ya terkait dengan pekerjaan rumah. Saya sendiri merupakan pribadi yang terbiasa diberi pekerjaan rumah ketika menjadi seorang peserta didik, dan saya merasa hal tersebut mampu meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri kami sebagai siswa. Namun di masa sekarang kadang pekerjaan rumah itu dianggap sebagai sesuatu yang membebani karena mengurangi aktivitas anak di rumah. Mungkin saya memberikan solusinya, bagaimana jadi kita memberikan PR itu yang kembali lagi yang inovatif seperti yang Pak Cepi jelaskan. Misalkan ketika di materi teks prosedural, anak itu di rumah tidak harus membuat teks, tetapi misalkan bagaimana belajar bagaimana caranya mencuci, bagaimana caranya menyetrika, bagaimana caranya memasak mie. Jadi hal-hal yang tidak terlalu memberatkan anak tetapi dapat bermakna bagi anak. Seperti itu mungkin dari saya. Oke, baik. Kalau misalnya mengenai tugasnya bikin produk, belum selesai nih, yaudah deh PR-in nggak apa-apa. Tiba-tiba begitu datang bagus banget hasilnya, boleh nggak sih? Gitu. Kalau seperti itu ya, jadi di rumah dikerjakan di rumah. Gitu. Kembali lagi yang namanya kita itu pendidikan itu kan ada 3 aspek. Yang pertama itu ada dari pihak keluarga, masyarakat, dan pihak sekolah. Jika mungkin ada waktu yang tidak memungkinkan ini ya si anak itu mengerjakan di sekolah dan dibawa ke rumah, persepsi saja tidak apa-apa, asalkan jika pun dibantu oleh orang tua, anak bisa menjelaskan bagaimana prosesnya. Jadi anak itu belajar hanya dari mengamati proses yang orang tua lakukan. Seperti itu mungkin persepsi saya. Oke, baik. Kalau dari Bapak Cepi sendiri ingin menambahkan? Oke, baik. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana kalau tidak selesai di sekolah? Ya, itu tugasnya di PR-kan. Ini kembali lagi ke manajemen seorang guru dalam memberikan
strategi pembelajarannya. Kenapa sampai tidak selesai? Nah itu ya. Jadi diutamakan kalau misalkan bukan saya tidak boleh memberikan PR, bukan ya. Tetapi yang namanya pekerjaan yang di sekolah, bagaimana perencanaan pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa supaya jam tayangnya di sekolah itu selesai sesuai dengan waktunya. Kalau misalkan ini mau ada pekerjaan dengan tugas bla 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 seperti ini, beres 3 CP misalkan, ya usahakan itu selesai di sekolah. Dan selesainya bukan hanya selesai tugasnya saja. Utamakan selesai dengan penilaiannya juga. Kenapa harus selesai dengan penilaiannya? Karena siswa tersebut mengharapkan hasil yang mereka buat ya, yang mereka buat. Ya saya nilainya berapa? Saya membuat karya ini, saya nilainya berapa nih? Nah siswa sangat mengharapkan. Alangkah baiknya itu kita sebagai seorang guru mendesain, memodifikasi bagaimana sesuai timingnya itu tepat ya. Adapun kalau misalkan tugas untuk dibuatkan di rumah, saya lebih setuju dengan pendapat para Pi tadi. Saya juga sering melakukan hal tersebut. Coba dari segi karakter mencuci misalkan untuk menjaga kebersihan ya, karena saya sehari-hari berhubungan dimensi profil urusannya berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, itu ya yang utama ya kalau PJOK. Mencuci, bagaimana anak itu bisa mencuci sendiri. Dan saya berkolaborasi dengan orang tuanya. Tolong Bu, fotoin anak sedang mencuci. Benar nggak ini anak mencuci? Dan saya kali-kali suka memberikan tugas. Ada misalkan kain atau apa, tolong cuciin sama kamu sendiri. Sekali-kali seperti itu, benar nggak bersih? Nah seperti itu ya. Jadi mendidik anak supaya lebih terampil, lebih mandiri, bukan hanya dari segi materi yang dipelajari di kelas, tapi dunia nyatanya juga bisa kita dapat ya dengan pembelajaran yang kita berikan. Contoh menyetrika baju. Ada nggak anak-anak yang biasa menyetrika baju sendiri? Kayaknya kalau di seleksi satu persatu itu sangat sulit sekali. Karena sekarang zamannya sudah zaman laundry. Apapun kilo sekarang, laundry, cepat. Padahal metode pendidikan untuk menyetrika baju, melipat baju, itu mengepek barang terhadap tas, itu sangat diperlukan untuk saat ini. Mengapa? Jangan sampai anak-anak kita terlena. Jangan sampai anak-anak kita terbuai dengan kebiasaan-kebiasaan manis, kebiasaan-kebiasaan manja, sehingga pola pikirnya tidak bertumbuh ya. Karena apa? Karena penilaian karena kebiasaan-kebiasaan seperti tadi, seperti mencuci baju, mengepel, menyapu halaman dan lain-lain, itu perlu ditanamkan sejak dini. Guna untuk apa? Untuk mempersiapkan persaingan di masa mendatang bagi para peserta didik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Dan bicara mengenai strategi, tadi boleh ke Bapak Irfan barangkali ya, karena beliau di bidang strateginya ini. Bapak Irfan mengenai strategi tadi seperti Pak Cepi, kalau Pak Cepi lebih ke aplikatif ya dengan Bapak Rafli ini. Nah kalau misalnya ada anak yang belum selesai tugasnya, karena memang kan setiap anak ini berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ya begitulah gitu kan, perlu bimbingan. Apakah tugasnya itu boleh diselesaikan di rumah, lalu hasilnya dibawa ke sekolah atau bagaimana? Atau kita skip dulu ya udah besok aja lanjutin lagi gitu. Iya baik, terima kasih sekalian sebagai moderator. Sebenarnya pertanyaan ini udah tadi ya. Kembali saya tadi tentang strategi pembelajaran. Guru-guru hebat saya yakin dan percaya sudah pandai, sudah benar-benar hebat bagaimana merancang sebuah strategi pembelajaran yang sistematis gitu ya. Kuncinya sistematis supaya kita kalau sudah tahu strateginya yang betul, mau terjun perang ke lapangan udah pasti paham gitu. Masuk tugas seperti itu, gimana nih kalau menyikapinya, sikap menempatkan peserta didik yang memang tugasnya itu tidak bisa seperti itu. Saya percaya kita bisa menerapkan strategi yang tepat untuk anak yang seperti itu, karena kan ada di tambahan juga semacam tambahan pengayaan gitu ya. Jadi media baik, pengayaan. Jadi boleh-boleh saja. Sekali lagi, bagaimana kita sebagai guru menyusun strategi pembelajaran yang sistematis supaya pembelajaran yang bermakna mendalam itu dapat tersampaikan. Itu saja. Oke baik, jadi guru itu selalu punya 1001 cara gitu. ya untuk
mendapatkan solusi-solusi untuk mengatasi semua permasalahan dan kendala yang ada di sekolah kita atau terkait di dunia pendidikan itu sendiri. Baik, Bapak Ibu hebat, teman-teman semuanya, acara diskusi panel kita telah selesai, dan izinkan saya untuk merangkum sedikit isi dari talk show kita ini, yaitu deep learning itu bukan kurikulum, namun sebuah pendekatan dan pembelajaran yang memuliakan dengan mengedepankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful melalui olah pikir, olah rasa, dan olahraga secara holistik dengan rumus 8334, yaitu 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita yang hebat-hebat ini. Bagaimana teman-teman semua, talk show kita kali ini luar biasa bukan? Luar biasa ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber hebat yang sudah berbagi, yang sudah sharing dengan kita semuanya. Insya Allah kita semuanya setelah ini bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita serap tadi di kehidupan sehari-hari kita, terutama di lingkungan sekolah kita. Dan insya Allah kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh ketiga narasumber dan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh kita atau ilmu kita yang dimanfaatkan menjadi ladang amal kebaikan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Dan izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan pantun penutup. Boleh? Boleh ya. Pembelajaran mendalam. Sukses. Oke, baik. Pembelajaran mendalam. Sukses bersama. Terima kasih. Pergi ke pasar beli terasi. Jangan lupa beli tomat. Semoga talk show ini menginspirasi dan juga memberi